warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya Erma Widayanti. Dan teman-teman, kali ini saya akan menepati janji karena akan membahas soal-soal TIK untuk seleksi akademik PPG dalam jabatan 2022 sesuai dengan kisi-kisi terbaru. Tapi ini akan saya bagi menjadi beberapa part ya teman-teman, karena kalau kita lihat nih kisi-kisinya banyak banget. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kamu jika video ini dirasa bermanfaat. Jangan lupa subscribe juga kalau nanti ada video terbaru dari aku, kalian bisa langsung tahu. Baik, sebelumnya teman-teman, untuk kisi-kisi ini aku ngambilnya dari ppg.kemdikbud.go.id yang diupload tanggal 9 Maret. Jadi ini yang terbaru ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau pengen download kisi-kisinya seperti apa yang terbaru ini, kalian bisa langsung aja ke ppg.kemdikbud.go.id atau aku udah nyiapin link untuk download filenya di deskripsi video ini gitu ya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Pada saat pembelajaran, Pak Tio memberikan tugas kepada siswanya membuat suatu media untuk mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Dalam implementasinya, Pak Tio meminta siswa tersebut menerapkan konsep multimedia dalam media presentasi tersebut. Berikut ini media presentasi yang paling memenuhi konsep adalah A. Media presentasi dengan isi gambar saja, B. Media presentasi dengan isi teks inti dari hasil diskusi, C. Dokumen hasil diskusi, D. Hasil rekaman diskusi siswa, dan E. Media presentasi berisikan foto, teks, dan suara. Baik, teman-teman, saya rasa untuk soal ini masih mudah ya. Jadi kalau kita tahu konsep multimedia itu adalah memiliki lebih dari satu jenis media yang konvergen. Maksudnya adalah berarti media yang dinamakan multi kan pasti banyak ya, lebih dari satu. Pasti ada penggabungan antara suara dan gambar, misalnya antara teks dan gambar, atau yang lainnya nih, misalnya ada transisi, ada macam-macam. Nah, itulah yang disebut multimedia. Nah, jadi di sini udah jelas bahwa jawaban yang paling tepat adalah E. Kalau kita lihat di dokumen hasil diskusi, kita nggak tahu nih bentuknya dokumen itu seperti apa. Jadi kita nggak bisa menjawab sesuatu yang belum pasti. Dan yang paling pasti adalah yang E. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Bu Ani membuat media pembelajaran dengan menggunakan video untuk memperjelas materi yang disampaikan kepada siswa-siswinya. Konsep multimedia yang digunakan Bu Ani tersebut adalah fungsi multimedia sebagai A. Sebagai suplemen, B. komplement, C. substitusi, D. pengganti, dan E. media. Baik, ini udah jelas ya, ketika Bu Ani ini membuat media pembelajaran untuk memperjelas, ya kan, memperjelas. Berarti apa teman-teman? Di sini multimedia itu dapat berfungsi sebagai suplemen yang sifatnya opsional, ya kan, atau pelengkap, atau disebut dengan komplement, atau juga bahkan pengganti guru atau substitusi. Kalau suplemen sifatnya kan opsional nih, boleh iya, ada, boleh enggak, gitu. Tapi kalau pelengkap, dia melengkapi. Kalau pengganti, gurunya nggak ada, digantikan sama video pembelajaran misalnya seperti itu. Tapi dalam kasusnya ini untuk memperjelas, sehingga jawaban yang paling tepat adalah sebagai komplement. Lanjut ke soal ketiga. Pak Randy adalah seorang guru produktif multimedia di SMK swasta di Surabaya. Beliau menerapkan model pembelajaran project based learning. Pada akhir semester 2, beliau memberikan suatu proyek berupa video kepada siswanya dengan membebaskan para siswa untuk menggunakan software apapun untuk proses editing video. Berikut ini yang tidak termasuk dalam software editing video adalah A. Windows Movie Maker, B. LumaFusion, C. Adobe Premiere Pro, D. InShot, kemudian E. Ableton Live. Baik, teman-teman, untuk ini mungkin teman-teman yang familiar banget itu ada Movie Maker sama Premiere Pro dan juga InShot. Nah, teman-teman perlu tahu juga di sini teman-teman mungkin akan bimbang antara LumaFusion dan juga Ableton Live. Kalau Ableton Live ini teman-teman itu digunakan untuk editing audio, bukan video. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Selanjutnya, untuk proses membuat video adalah proses yang tidak mudah karena membutuhkan persiapan dan juga kesesuaian hasil yang diharapkan. Berikut ini adalah tahapan yang dilakukan oleh seseorang dalam proses pembuatan video secara umum, kecuali A. Praproduksi, B. Produksi, C. Proses pengambilan gambar,
D. Pasca produksi, E. Evaluasi produksi. Jadi ini yang secara umum ada apa aja sih tahapan-tahapan dalam proses pembuatan video gitu ya teman-teman. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah proses pengambilan gambar. Kenapa teman-teman? Jadi di sini ada kata kuncinya video secara umum kecuali. Berarti yang tidak kan? Nah, proses pengambilan gambar ini ada di proses produksi. Sedangkan di proses produksi ini ada macam-macam nih. Tapi yaitu salah satunya adalah proses pengambilan gambar. Maka ketika kita berbicara secara umum, jawaban yang paling tepat kecualinya adalah C. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini teman-teman ada gambar, ya kan? Perhatikan gambar di atas, bagian yang menunjukkan tombol overlay pada Adobe Premiere tersebut adalah, jadi teman-teman yang sudah biasa atau sudah pernah menggunakan Adobe Premiere, nah pasti tahu ya jawabannya apa. Di sini ada icon-iconnya. Jawabannya yang paling tepat adalah E. Nah, untuk membahasnya ini adalah yang A itu ada playhead, kemudian B set in point, C setup point, kemudian D insert, dan E overlay. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Di sini ada langkah-langkah ya teman-teman. Ada 1 import clip dalam project window, 2 geser current time maker ke posisi waktu untuk memberikan durasi transisi. Kemudian yang ketiga adalah susun salah satu klip yang ada di project window ke dalam track video 1 dalam timeline window dengan melakukan drag and drop. Yang keempat, kemudian klik tab effect pada project window, expand pilihan video transisi, selanjutnya expand pula pilihan irisnya. Yang kelima, setelah itu drag lagi salah satu klip yang ada di dalam project window dan timeline window, tempatkan klip tepat pada posisi current time maker pada track video 1, overlap dengan klip pertama. Yang keenam, selanjutnya pilih drag pilihan transisi iris diamond ke dalam timeline window, ditempatkan track video 1 tepat setelah current time maker. Baik, urutan langkah-langkah dalam menambahkan transisi menggunakan Adobe Premiere. Baik teman-teman, ini butuh pengalaman ya. Nanti teman-teman di pause aja dulu untuk menghafalkan ini. Jadi sebenarnya ini adalah proses editing, di kisi-kisi itu juga ada. Kalau teman-teman nanti udah download, dibaca lagi, ada poin terkait editing video dan audio. Jadi langkah-langkah yang paling tepat nih teman-teman adalah 1, 3, 2, 5, 4, 6 gitu ya. Itu untuk menambahkan transisi dalam video menggunakan Adobe Premiere. Oke, itu aja untuk sementara teman-teman. Nanti akan buatkan part 2 untuk bab selanjutnya yang ada di kisi-kisi tersebut. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.